Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami, di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Tipu daya seorang dukun yang mencari tumbal untuk pesugihan. Para keluarga dan kerabat Rati, seorang ibu yang baru saja kehilangan bayinya, perlahan meninggalkan kuburan anaknya. Dari kejauhan Ki Ageng yang telah lama memperhatikan prosesi pemakaman itu kini mulai mendekati makam. Tertulis di nisan, bayi berjenis kelamin perempuan itu meninggal pagi ini karena terlahir prematur. Ki Ageng sampai di makam itu. Dia menatap nisan tersebut sambil membuat perhitungan di jemarinya. Baiklah, aku akan kembali 6 hari lagi, gumamnya. Tepat pada perhitungannya, Ki Ageng menuju tempat itu pada tengah malam. Komplek perumahan itu sudah sepi, tidak akan ada yang mengetahui perbuatannya saat semua orang sudah terlelap. Ki Ageng lalu mulai menggali kuburan itu menggunakan sekop yang ia bawa. Beberapa menit kemudian, tanah yang masih merah itu sudah berada di atas lubang. Di dalamnya terdapat mayat bayi yang masih terbungkus kain kafan. Ki Ageng lalu membuka kain itu dan kemudian menusuk-nusuk mayat yang sebenarnya sudah mati. Ki Ageng bukannya gila, dia hanya perlu mengeluarkan orang di dalam tubuh bayi itu untuk bersekutu dengan iblis. Setelah mendapatkan apa yang dia mau, Ki Ageng lalu menutup kembali lubang kuburan itu. Ia tidak ingin meninggalkan bekas yang bakal membuat orang curiga. Setelah memberikan nasihat, pasangan itu lalu keluar dari ruangan Ki Ageng. Ia memutuskan untuk istirahat sejenak dari pekerjaan yang melelahkan itu. Ki Ageng adalah tetua yang sangat dihormati warga komplek. Ia sering dijadikan tempat untuk meminta tolong membantu segala permasalahan hidup yang menerpa warga komplek. Ki Ageng tinggal di sebuah rumah besar, sedikit berbeda dengan kebanyakan dukun lainnya. Konon warga komplek percaya kalau itu didapatkan dari hasil pekerjaan membantu orang-orang yang datang kepadanya yang secara dermawan memberikan lebih. Namun itu hanyalah kedok yang digunakan Ki Ageng untuk menutupi perbuatan jahatnya. Sengaja memang agar warga komplek tetap memandangnya sebagai orang pintar yang terhormat. Setelah beristirahat, Ki Ageng kedatangan tamu lagi. Kali ini seorang pemuda. Ia masuk ke dalam bilik dengan raut wajah penuh kekhawatiran. "Ki, saya minta tolong," kata pemuda itu. "Apa maumu anak muda?" balas Ki Ageng. "Usaha saya bangkrut semua, Ki. Sudah tidak ada biaya lagi untuk melunasi utang. Saya dan istri saya bahkan cuma makan sekali dalam sehari karena sudah tidak punya uang lagi. Bantu saya mendapatkan uang secara instan, Ki," kata pemuda itu memohon. Baiklah. Kau harus bersekutu dengan iblis. Mereka akan memberikan kekayaan untukmu asal kau memberikan mereka tumbal, kata Ki Ageng. Pemuda itu diam sesaat, sepertinya dia sedang menimbang-nimbang. Pada akhirnya pemuda itu mengangguk. Ia bersedia memberikan iblis itu tumbal. Setelah itu pemuda itu pergi meninggalkan Ki Ageng yang tengah menyeringai senang. Beberapa minggu setelah mendatangi Ki Ageng, pemuda itu menjadi kaya, utangnya lunas, dan ia akhirnya bisa membangun rumahnya kembali. Bahkan kini ia bisa makan enak tiap hari karena uang yang berlimpah.
Namun 3 minggu setelah kabar kekayaan itu menyebar ke seluruh komplek, istrinya meninggal dengan cara tidak wajar. Lidahnya menjujur dan matanya melotot. Namun anehnya pemuda itu tidak kelihatan sedih dengan kematian istrinya itu. Cara mati yang tak wajar hingga ekspresi pemuda yang aneh itu membuat warga penasaran. Pasalnya peristiwa itu kerap terjadi akhir-akhir ini. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Pertanyaan itu menguap di udara seiring berjalannya waktu. Hanya saja, pertanyaan itu muncul kembali saat terjadi peristiwa kematian yang serupa dengan istri sang pemuda. Warga komplek menjadi curiga ada yang tidak beres dengan pemuda itu. Lalu Pak RT memutuskan untuk bertanya kepada Ki Ageng sebagai tetua yang dihormati. "Ki, apa yang sedang terjadi di komplek ini?" tanya Pak RT. "Pemuda itu menggunakan pesugihan," kata Ki Ageng. "Sudah kuduga, itu memang benar kan Ki? Bagaimana caranya coba? Dia tiba-tiba jadi kaya begitu kalau bukan dari pesugihan?" balas Pak RT. Ki Ageng hanya mengangguk. "Lalu mereka yang meninggal itu kenapa Ki?" dia bertanya kembali. "Dia membunuh istrinya sendiri untuk tumbal pesugihan. Warga lain juga pun meninggalnya tidak wajar seperti istri pemuda itu," jelas Ki Ageng. "Sialan, kejam sekali dia. Ini tidak bisa dibiarkan. Ki, kita harus menghukumnya," kata Pak RT. "Memang kita harus membuat komplek ini jadi tempat aman," balas Ki Ageng sambil mengeluarkan seringai khasnya. Pemuda itu akhirnya diusir dari komplek tersebut. Naas sepeninggal pemuda dari komplek, ia juga mati dengan cara yang tak wajar seperti istrinya. Memang dialah yang menghabisi istrinya untuk jadi tumbal waktu itu. Tapi kali ini dia tidak menyadari kalau dirinya hanya menjadi korban tipu daya Ki Ageng yang juga melakukan pesugihan. Pemuda itu kini jadi tumbal Ki Ageng. Ki Ageng memang sengaja menjebak orang lain untuk melakukan pesugihan itu agar dia tidak dicurigai, terlebih oleh warga desa yang belum benar-benar mengusir pelaku pesugihan dari komplek tersebut. Dan selesai. Itulah sedikit cerita tentang tipu daya seorang dukun yang mencari tumbal untuk pesugihan. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.